Saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Siapa yang bisa menunjukkan ijazah aslinya, saya rela kehilangan kehormatan, saya cium kakinya. Lah ini yang kalian bela, ini yang kalian ributkan pejabat. Pejabat itu 90% bohong otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Sugi Nur alias Gus Nur dikira setelah keluar dari penjara dapat amnesti itu tobat. Ternyata Gus Nur tambah kumat. Gus Nur masih saja sebut ijazah Pak Jokowi palsu dan mendukung Roy Suryo CS, teman-teman. Gus Nur dipermalukan langsung oleh Projo dan juga Pitra Romadoni. Nah, di akhir video kita akan mendengarkan Profesor Suryono, salah satu pimpinan UGM Fakultas Kedokteran, memberikan kesaksian terkait ijazah Pak Joko Widodo. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Kalau kalian mendukung Nabi Muhammad, absolut selamat. Kalau kalian membela Al-Quran, dilecehkan, absolut selamat. Kalau kalian membela agama Allah, absolut selamat. Lah ini yang kalian bela, ini yang kalian ributkan pejabat. Pejabat itu 90% bohong otaknya. Oh, stop. Mohon maaf Pak Gus Nur. Izin. Ya. Tadi bahasanya udah pembohong dan lain-lainnya. Pertanyaan saya begini simpel saja. Pak Sugi Nur ini sudah pernah berapa kali dihukum? 2 kali. 2 kali. 2 kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Jadi saya lebih percaya orang. Tunggu dulu, saya lebih percaya orang yang tidak bermasalah dengan hukum. Tunggu dulu. Selesaikan dulu. Beliau berbicara terkait dengan apanya? Konteks hukum. Orang yang saya percaya adalah orang yang tidak pernah bermasalah dengan hukum. Orang yang tidak berhadapan dengan hukum. Kita coba sampai hari ini Anda meragukan ijazah Pak Jokowi? Saya hakul yakin bahwa memang izin Pak Jokowi, ya maaf, saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Dan itu kata-kata saya insya Allah masih berlaku. Siapa yang bisa menunjukkan ijazah aslinya, saya rela kehilangan kehormatan, saya cium kakinya. Saudara Sugi Nur, mohon maaf saya katakan saudara, saya tidak panggil Gus. Oh, iya. Karena nasabnya itu bukan anak kiai, bukan yang artinya lahir dari anak kiai dan juga punya pesantren. Saya panggil saudara Sugi Nur saja di sini. Saya teringat seorang filsuf mengatakan, Ibnu Rushd, kalau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama. Catatan itu karena saya melihat ya begini, tahun 2018 ketika saudara Sugi Nur sebagai pendakwa di salah satu masjid di daerah Semanggi di Solo, beliau mengatakan, siapa yang mendukung Jokowi, itu tahun 2018 ya, siapa yang mendukung Jokowi silakan keluar dari masjid. Itu nggak bisa Anda bantahkan itu kita. Oke, jadi Pak Andi, saya tidak pernah mengusir jamaah saya dari masjid. Kalau dukung Jokowi silahkan keluar. Monggo dicari videonya, kalau ada diviralkan aja. Kita cari videonya. Saya tidak pernah. Ganti apa kira-kira? Ganti presiden. Itu dia masjid ini ganti presiden kira-kira. Siapa sih kata milih Jokowi yang kata? Leona yang milih Jokowi metu toko masjid gitu. Nantangin, cari videonya, viralkan. Nih viral nih videonya ya. Buktinya ada. Jejak digital itu tidak bisa dihapus, Gus Nur. Siapa yang milih Jokowi keluar dari masjid ini, kata Gus Nur. Bawa-bawa agama, ya kan? Ngatain pemerintah, 90% berbohong. Astagfirullah, Gus. Aduh, keluar dari penjara, dapat amnesti dari Pak Prabowo, mau nyemplung lagi ke jurang yang sama. Ikut Roy Suryo CS. Gus. Aduh, Sugi Nur. Closing statement saya, hati-hati Jawa Barat terhadap Deddy Mulyadi, hati-hati Indonesia terhadap orang-orang yang suka nyemplung gorong-gorong, hati-hati kepada orang yang suka nyemplung got, hati-hati pokoknya ya. Insya Allah hati-hati terhadap orang yang pelangap pelungu, hati-hati terhadap orang yang pencitraannya baju 200.000 macam-macam, hati-hati, penipu semua, munafik semua. Inilah nih ya Gus Nur nih.
keluar dari penjara bukannya insaf tobat malah tambah kumat, memprovokasi, provokator nih Gus Nur nih. Aduh, masukkan aja lagi ke penjara. Kita dengerin dulu ini apa Profesor Suryono, teman-teman ya. Mungkin para jamaah juga sering mendengar dampak dari perseteruan dua alumni kita, yaitu yang pertama adalah Pak Joko Widodo yang kemudian versus Pak Roy Suryo dan teman-teman, yang memberikan dampak negatif terhadap institusi kita, nama besar Universitas Gadjah Mada. Karena masyarakat sekedar menyimpulkan ya apa yang terjadi di dalam pemberitaan maupun yang ada di dalam media sosial. Sebagaimana diperintahkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, di sana disebutkan, orang-orang yang beriman, apabila kamu didatangi oleh orang fasik dengan membawa berita penting, maka bertabayunlah, agar engkau tidak menyampaikan pada kaummu, karena kebodohanmu itu merugikan mereka, yang kemudian kamu akan menyesali perbuatan itu. Sebenarnya kita sebagai orang beriman sudah diperintahkan di dalam Al-Quran sendiri menyikapi hal-hal yang terkait dengan itu semua. Makanya saya sebagai orang yang beriman mengambil inisiatif untuk bertabayun, mengklarifikasi, mengkonfirmasi terkait dengan kebenaran itu. Alhamdulillah yang namanya Bapak Dekan Fakultas Kehutanan itu memberikan kesempatan kepada kami ya pada tanggal 19 Sabtu yang lalu. Bahkan yang saya salut dari Bapak Dekan Fakultas Kehutanan itu tidak hanya sekedar menyiapkan dokumen-dokumen terkait saja, tetapi juga pelaku-pelaku yang terjadi saat itu. Ada yang satu angkatan atau alumninya, ada juga yang mengambil foto saat apa jadi wisuda, dihadiri juga para dekan-dekan apa jadi senior. Saya sangat apa jadi salut dan luar biasa. Begitu lengkapnya dokumen yang disajikan oleh Bapak Dekan, kemudian seluruh dekan yang hadir dipersilahkan untuk menyaksikan terkait dengan itu semua. Lengkap data Pak Jokowi di UGM Fakultas Kehutanan. Ini Profesor Suryono nih ya, yang ikut hadir menyaksikan data-data Pak Joko Widodo di Fakultas Kehutanan. Saya tertarik untuk melakukan klarifikasi karena setiap kali saya memberikan ceramah kemana-mana, selalu yang pertama kali ditanya adalah terkait dengan itu. Yang mana kalau saya simpulkan merendahkan martabat Universitas Gadjah Mada. Dengan sedikit senyum, gimana toh Pak Sur bisa terjadi seperti itu. Beliaunya tentu menyimpulkan hal-hal yang negatif tentang UGM. Kita bicara institusi dulu, UGM hanya mengacu pada media massa maupun media sosial. Itulah yang menjadi keprihatinan sehingga kami memohon untuk melakukan klarifikasi dengan tujuan agar keyakinan saya sebagai bagian daripada pimpinan di Universitas Gadjah Mada, kebetulan saya dekan Fakultas Kedokteran Gigi bila menjawab itu tidak hanya tataran ilmu yakin karena ceritanya misalnya Bu Rektor, ceritanya Pak Warik dan seterusnya, tapi meningkat satu step lebih tinggi, yaitu ainul jadi yakin terkait dengan apa yang saya sampaikan. Ainul yakin. Bapak Dekan Fakultas Kehutanan memfasilitasi yang saya juga sangat salut karena beliaunya bisa menghadirkan orang-orang yang menjadi bagian
bagian daripada proses histori itu, termasuk dokumennya sangat luar biasa. Sejak beliaunya mendaftar, membayar SPP, ya, KRS dan seterusnya, sampai dengan ijazah, ya. Tapi tentu Bapak sekalian bertanya, emang Pak Suryono melihat ijazah aslinya? Ya. Saya tentu akan berbalik pada para jamaah sekalian, ya. Yang namanya ijazah asli itu ada di institusi atau ada pada diri kita? Diri kita. Tentu ada pada diri kita, bukan pada institusi. Yang ada hanyalah sekedar apa jadi salinan ataupun apa jadi fotokopi. Dan saya telah menyaksikan sendiri dokumennya apa jadi lengkap. Begitu juga terkait dengan kesaksian orang-orang yang tentunya apa jadi mengalami peristiwa apa jadi sejarah itu, sehingga yang tadinya saya ilmu yakin naik pada tataran yang lebih tinggi menjadi ainul yakin karena melihat sendiri terkait apa jadi dokumen itu. Teman-teman, ya, Prof. Suryono, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, ini melihat sendiri, ya, melihat sendiri ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan, dokumen-dokumen Pak Jokowi lengkap, mulai dari pendaftaran, pembayaran SPP sampai dengan ijazah Pak Joko Widodo. Nah, ya, silakan teman-teman ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan mau kita terprovokasi, jangan mau kita terpecah belah. NKRI harga mati. Saya Barceka, jangan lupa like dan share video ini ke grup-grup yang teman-teman miliki agar masyarakat bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.